Sesawi Kour Yesu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Midman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluarga Muda, dimanapun Anda berada, sahabatku, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini pada hari Kamis, pada pekan biasa ke-17, kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan, sahabatku, dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 53. Maka sahabatku, mari kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Keluarga Muda, refleksi pada kesempatan ini, sahabatku, seperti petani yang menginginkan agar ladangnya hanya tumbuh gandum dan tiada ilalang, sahabatku. Demikian pula Allah menginginkan agar di bumi ini hanya ada orang baik dan tiada orang jahat, sahabatku. Namun sungguh kenyataannya tidaklah demikian. Masih ada orang jahat, kendati Allah menghendaki semua orang baik yang akhirnya boleh mengenyam keselamatan, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Keluarga Muda, perumpamaan tentang pukat hari ini menegaskan hal ini, sahabatku. Di akhir zaman, Allah akan menegakkan keadilan. Seperti tukang pukat sesudah menjala memisahkan ikan baik untuk disimpan dan ikan yang tidak baik untuk dibuang ke laut, sahabatku. Tentu saja perumpamaan yang disampaikan Yesus ini bersifat pedagogis, sahabatku. Artinya apa? Artinya untuk memperingatkan para murid agar tidak menjalani hidup secara sembrono. Sebab Allah yang maha baik itu juga adalah Allah yang maha adil, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, demi tujuan pedagogis itu, Yesus bertanya pada para murid, sahabatku. Pertanyaannya demikian dalam firman Tuhan tadi, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Keluarga Muda, kalau kita melihat kembali dalam kisah Nabi Yeremia, di sana juga ada dimensi pedagogis, sahabatku, di mana Allah meminta Yeremia untuk mengamati tukang periuk. Allah ingin Yeremia berefleksi dan belajar dari pekerjaan membuat periuk, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, seperti tukang periuk menginjak dan menempat tanah liat,
sebelum akhirnya membentuk tanah itu menjadi periuk yang indah dan berguna, sahabatku. Allah juga menempa bangsa Israel lewat berbagai ujian yang menyesakkan agar Israel tumbuh dewasa dalam iman mereka, sahabatku. Kesulitan dalam hidup bukanlah hukuman Allah, melainkan sungguh-sungguh didikan Allah agar kita makin dewasa dalam iman, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, peluang untuk menjadi orang baik dan orang jahat di dunia ini hampir sama besarnya, sahabatku. Kita semua bagi bibit ikan yang ditaruh Allah di dalam lautan lepas, sahabatku. Kita bebas untuk berkreasi di sana, menjadi diri kita yang terbaik, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, sadar bahwa Allah sendirilah yang menaruh kita di antara karang dan di tengah gelombang dan taufan. Itulah yang menguatkan kita dan membuat kita tetap bertahan di tengah ujian dan cobaan hidup ini, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada saatnya Allah akan memanen. Semoga kelak kita menjadi salah satu di antara sekumpulan ikan yang baik itu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, hidup kami tidak selalu berjalan mulus. Semoga kami senantiasa mengarahkan pandangan kami kepadamu. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan, menimba lebih dalam dan berefleksi bersama. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati.